Kita mau lihat 3 hal, ada penggunaan badge, chips, dan juga pagination. Meskipun banyak, sebenarnya sangat simpel. Saya akan menghapus bagian secondary content ini, kita akan ganti dengan badge tadi. Nah, badge ini berguna misalnya kita punya kayak sistem notifikasi atau mau ngasih info-info kecil di satu collection atau dimanapun kita bisa pakai kelas badge tadi. Nah, jadi bagian secondary content ini saya hapus semua. Kita ganti sekarang dengan tag badge tadi. Saya akan selipkan di sini div class badge. Dan kita akan lihat misalnya ini informasi notifikasi ada angka 12 misalnya. Nah, di sini kita nggak lihat apa-apa. Coba saya ganti jadi badge kelasnya. Kelasnya namanya harusnya badge. Tentu aja dia sepertinya harus bertindaknya sebagai span di sini. Jadi nggak perlu baris baru. Jadi kalau saya taruh dia misalnya di dalam teksnya seperti ini. Span class badge. Nah, di sini dia udah bertindak sebagai badge. Kita lihat badge itu ngapain sih? Dia seperti yang kita lihat dia sebenarnya akan bikin dia jadi posisinya di sebelah kanan. Karena biasanya notifikasi atau angka-angka info-info seperti ini kita pisahkan dari konten aslinya. Itu yang badge lakukan di sini. Detailnya bisa teman-teman baca bagian CSS-nya. Dan satu hal yang berbeda misalnya ada notifikasi baru misalnya atau ada updatean, kita bisa nambahin kelasnya di sini jadi new badge. Tinggal new spasi badge. Dengan itu kita akan dapetin satu warna baru dan kata-kata new di sini. Nah, ini dia enaknya sistem badge-nya kita bisa bikin semuanya otomatis seperti ini. Tentu saya ngopi 2 kali di sini, makanya dia kayak ada error di sini juga. Intinya itu kita bisa pakai badge dan juga new badge untuk bikin info-info atau notifikasi-notifikasi seperti ini. Janji saya lagi kita bikin kayak sistem tag atau namanya chips di sini lebih tepatnya. Misalnya kita mau di avatar yang pertama, saya kasih kelas chip tag misalnya. Maka kita akan lihat sistem tag yang dia bikin border radius. Jadi kalau saya punya HTML dan saya punya CSS, kita akan lihat dia semuanya berdampingan seperti ini. Dan tentu bisa kita tambahkan material icon. Langsung aja saya pakai material icon close misalnya. Class material icons close. Nah, jadi kita punya lambang seperti ini, misalnya mau ditutup, kita bisa pakai seperti ini. Lalu hal lainnya yang bisa kita lakukan adalah menyelipkan gambar. Lagi-lagi gambar kita cuma satu di sini, jadi saya akan pakai si gambar ini. Nanti dia harusnya otomatis kalau kita berada di kelas chip, gambarnya akan jadi kecil seperti ini. Karena kalau kita inspect elemen, si gambar yang ada pada chip, kita udah lihat prefix chip di sini dia akan bikin float left dan tinggi dan lebarnya menjadi kecil seperti ini dan dia otomatis menjadi bulat. Jadi kita nggak perlu tambahin lagi kelas responsive image dan juga kelas circle pada penggunaan chipsnya. Nah, janji saya yang lain yaitu apa ya tadi, pagination. Pagination nggak kalah simpel. Saya akan tag break lagi di sini. Jadi anggap kita pada sistem pagination sekarang. Pagination kita buat dengan UL atau unordered list kelas pagination. Lalu untuk listnya kita bisa tulis langsung di sini link-link yang kita butuhkan. Halaman 1, halaman 2, lalu halaman 4. Kenapa 4? Karena saya tahu teman-teman nebak 3 biar salah aja, jadi saya taruh 4 di situ. Nah, ini dia sistem pagination-nya, sangat simpel. Dan seperti biasa kita biasanya punya arrow sebenarnya, atau untuk giring ke kiri dan juga ke kanan. Nah, di sini kita akan pakai material icons. Dia nggak otomatis. Div class
material icons. Dan material icons yang mana? Oops, bukan div tapi tag i. Bukan material icons, kita cari untuk ke kiri misalnya. Oops, nggak ada di sini. Jadi saya mau masang kayak tanda panah ke kiri dan juga tanda panah ke kanan biar kita ada kayak arahan gitu. Nah, bisa pakai ini misalnya skip previous. Saya akan ambil icon font skip previous namanya. Skip previous, dan satunya lagi untuk ke kanannya skip next. Jadi kita akan taruh di kiri dan kanan. Dia kebalik sebenarnya, kita lihat dulu. Nah, ini dia, bagus sekali, ada tombol ke kiri, ada juga tombol ke kanan. Teman-teman bisa cari tombol yang lebih simpel, tapi idenya saya yakin udah dapet. Nah, ketika kita klik sekarang, nggak ada efek apa-apa karena kita belum naruh kelas waves-nya di sini. Kita bisa taruh kelas, nggak usah pada tag A-nya tapi pada listnya langsung. Jadi semua yang kita klik di sini untuk tombol-tombolnya kita kasih efek waves effect namanya. Jadi dia akan seperti kita, teman-teman lihat, sayang sekali dia langsung ke atas gambarnya. Saya pakai tanda seru biar dia diem. Nah, itu teman-teman lihat waves efeknya. Kita jadi punya kayak efek ngeblink dari luar, dari dalam keluar. Itu dia cantik banget. Beberapa yang bisa kita tambahkan, kita udah belajar. Kalau misalnya kita pada halaman 1, kita tinggal tulis aktif di sini. Jadi akan ada background otomatis. Dan kalau kita mau disable salah satu buttonnya, bisa ditebak kelasnya juga namanya adalah disabled. Nah, jadi kita nggak bisa klik sekarang. Wajar sebenarnya kita nggak bisa klik karena dia bukan link. Kita buktikan kalau dia link. Saya akan kasih link dua-duanya biar kita lihat bedanya antara material icon yang next dan juga material icon yang previous. Nah, ini kita lihat kalau aktif dia seperti ini, tapi kalau kita disable dia akan transparannya menghilang. Dan tentunya nggak bisa kita klik. Teman-teman lihat efek hovernya. Ini gambar kursor, tapi kalau ini gambar tangan atau pointer. Kalau ini gambar nggak bisa karena disable. Nah, itu dia tentang chips, badge, dan juga pagination.